ajaib ya, itu membuat saya sedang berpikir, saudara ya. Itu setiap hari saya merenungkan si Ngabalin ini. Saya dulu berpikirannya tidak baik kepada Ngabalin ini ya, karena dia dulu kadrun banget, kelihatan banget kan dia zamannya ini kan, sebelum direkrut Jokowi kan dia kadrun banget, saudara ya kan. Kelihatan banget ya, kadrun banget. Udah gitu pakai sorban pula, ya kan. Tetapi kemudian setelah dia direkrut Jokowi, saya nggak tahu apa yang terjadi, ya. Cara berpikir dia, cara ngomong dia bisa beda semua, saudara. Nah, dan dia saat ini, Ngabalin ini justru menjadi salah satu pejabat negara yang berani terang-terangan membela, hanya cuma dia ya, bahkan Muldoko aja nggak berani terang-terangan, ya. Terus mantan kepala BIN itu, Hendro Priyono juga nggak berani ngomong, saudara, secara terbuka. Harusnya kalau para pejabat ini bilang sepakat, MUI bubar, saudara. Bubar, saudara. MUI ini nggak ada untungnya apa-apa buat Indonesia. Indonesia untung apa sih dari MUI ini, saudara? Nah, yang untung sebetulnya ya para orang-orang yang sange ini ya. Karena dia, itu tadi, germonya ini ya MUI, saudara ya. Germonya orang-orang yang sange politik ini, yang menyediakan lonte-lonte politik ini ya MUI soalnya, saudara ya. Nah, itulah masalahnya. Nah, ini harus dirontokkan. Yang merontokkan harus siapa? Ya harus orang-orang kayak Panji Gumilang. Dia sudah ada punya pejabat-pejabat. Dia bisa mainkan nggak pejabat? Dia bisa nggak hembuskan pejabat-pejabat itu? Ini kalau Prabowo bisa di pihak Panji Gumilang, berani nggak Prabowo memubarkan MUI, saudara? Coba nanti saya telepon pembinanya Galarua ya. Harusnya bisa jadi saksi ahli, dan Pak Ponto juga secara nyata ngomong ya, bahwa memberikan dukungannya Pak Ponto sudah. Nanti mestinya kita hari apa kita ngomong sama Pak Ponto ya. Pak Ponto ngomong di TV One atau di mana kemarin itu ya. Kita mesti ngomongin Pak Ponto ngomong di sini, bicara tentang Panji Gumilang ini. Ya kan? Pak Pol, ini nubuatan ya? Nubuatan. Serius. MUI tidak bubar, Indonesia yang bubar tuh. Saya ngomong mana pernah meleset sih, coba ya. Serius ini ya. Karena memang ininya MUI, ininya dia. Iya kan? Yang membuat Islam ini menjadi bangsat ini kan MUI. Dan orang MUI itu NU semua. NU semua. Ayo. Mumet kan. Nah, ini tugasnya Galarua, bagaimana bisa kontak ke Pak Panji Gumilang ya, dan bagaimana Galarua bisa menyediakan saksi ahli dari pihak Kristen bahwa Panji Gumilang ini sangat Pancasila. Ngeri. Anda sekarang tidak bubarkan MUI 2023 bersama dengan Panji Gumilang, ya, kita dukung habis-habisan untuk membubarkan MUI. Kita bongkar semuanya, kita menjadi, kalau perlu ajukan diri jadi saksi ahli. Ya, kita kumpulin gereja-gereja yang pernah ditolong sama Panji Gumilang. Salahnya Panji Gumilang di mana nolongin gereja? Bukankah itu Pancasila? Harusnya Galarua sebagai organisasi Pancasila itu menjadi saksi ahlinya, ya kan? Kita kan punya buku Pancasila, ya kan? Coba nanti saya telepon pembinanya Galarua ya. Harusnya bisa jadi saksi ahli, dan Pak Ponto juga secara nyata ngomong ya, bahwa memberikan dukungannya Pak Ponto sudah. Nanti mestinya kita hari apa kita ngomong sama Pak Ponto ya. Pak Ponto ngomong di TV One atau di mana kemarin itu ya. Kita mesti ngomongin Pak Ponto ngomong di sini, bicara tentang Panji Gumilang ini. Ya kan? Pak Pol, ini nubuatan ya? Nubuatan. Serius. MUI tidak bubar, Indonesia yang bubar tuh. Saya ngomong mana pernah meleset sih, coba ya. Serius ini ya. Karena memang ininya MUI, ininya dia. Iya kan? Yang membuat Islam ini menjadi bangsat ini kan MUI. Dan orang MUI itu NU semua. NU semua. Ayo. Mumet kan. Nah, ini tugasnya Galarua, bagaimana bisa kontak ke Pak Panji Gumilang ya,
Dan bagaimana Galarua bisa menyediakan saksi ahli dari pihak Kristen bahwa Panji Gumilang ini sangat Pancasila. Dari sisi Pancasilanya, kita tidak urusan dengan agamanya, tai semua kita tidak urusan. Tapi kita urusan Panji Gumilang ini adalah bagaimana orang Kristen, dan kalau bisa ada orang-orang dari agama lain, mendapat keuntungan dari Panji Gumilang ini. Ya, mendapat mereka mendapatkan merasakan rahmatan itu tadi, merasakan rahmat Islam yang rahmatan lil alamin tadi dari Panji Gumilang, dibandingkan dengan kiprahnya MUI dengan semua fatwa-fatwanya, nggak boleh pakai atribut Natal, nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Ini kan fatwa-fatwa tai semua ini, fatwa-fatwa kentut perut semua, saudara. Nah, ini pertarungannya. Sekarang punya satu tokoh yang harus kita dorong terus, ya, sampai bola salju ini makin menggelinding, makin besar, sampai bisa ngeremukkan MUI. Walaupun kemungkinannya kecil MUI bisa runtuh, ya, karena Panji Gumilang ini walaupun banyak duitnya, apakah Panji Gumilang seorang ini juga, ya, seorang yang ini, saudara, ya, orang punya nyali itu ada batasnya, ya. Orang nyali berkelahi bisa, saudara, ya. Kakak saya ini tukang kelahi, saudara. Ayah saya tukang kelahi. Mau siapa saja, ya, dihajar sama ayah saya. Enggak ada orang yang ditakuti sama ayah saya, sama kakak saya. Tapi untuk hidup, saya lebih punya nyali, saudara, ya, untuk masalah dalam kehidupan. Nah, itu nyali itu beda, saudara, ya. Nyali diuber-uber seluruh Indonesia, ya, ini kan namanya itu membutuhkan sebuah nyali. Bukan nggak sengaja, disengaja lagi, saudara, ya. Nah, apakah Panji Gumilang punya nyali seperti itu? Nah, itu kalau dia punya nyali seperti itu, waduh, menang Panji Gumilang. Menang. Jalur kudu gede sekalian. Punya uang, ya, dan sebetulnya dia. Nah, ini saya mengapresiasi sama si Ngabalin, ya. Saya mengapresiasi si Ngabalin. Ngabalin nama lengkapnya sampai saya lupa, ya, Ngabalin ini, Mokhtar, ya. Ngabalin. Mukhtar, Ali Mukhtar Ngabalin. Kemarin dia masih Dari Papua itu, Pak. ya, kemarin Ali Mukhtar Ngabalin masih berkoar juga dia tuh. Ya, masih membela Panji Gumilang, marah, ya, dibilang Panji Gumilang sesat. Kemarin saya lihat di YouTube itu, ya. Dia naik pitam, ya. Dia diserang balik orang yang ngomong Al Zaitun sesat. Dihantam balik sama dia, terang-terang. Dia menunjukkan pembelanya. Nah, ini saya mengapresiasi dari mulai kasusnya saya, bagaimana Ustadz Ali Ngabalin tidak memojokkan saya, tapi justru dia membalikkan, ayo kamu Islam berkaca dong, kamu dicolek nggak suka kan? Tanpa dia ikut mencaci maki saya loh, si Ngabalin ini loh. Malah di TV itu dibantai semua sama Ade Armando sama si Ngabalin. Waktu kasus saya itu, ya. Dibantai, dikeroyok kan si Ade Armando, sampai ada yang mau cungkil mata saya segala macam gitu kan. Tidak ada satupun kata yang jelek dari Ali Ngabalin kepada saya loh, saudara. Ajaib, ya, itu membuat saya sedang berpikir, saudara, ya. Itu setiap hari saya merenungkan si Ngabalin ini. Saya dulu berpikirannya tidak baik kepada Ngabalin ini, ya, karena dia dulu kadrun banget, kelihatan banget kan dia zamannya ini kan sebelum direkrut Jokowi kan dia kadrun banget, saudara, ya kan. Kelihatan banget ya kadrun banget, udah gitu pakai sorban pula, ya kan. Tetapi kemudian setelah dia direkrut Jokowi, saya nggak tahu apa yang terjadi, ya. Cara berpikir dia, cara ngomong dia bisa beda semua, saudara. Nah, dan dia saat ini Ngabalin ini justru menjadi salah satu pejabat negara yang berani terang-terangan membela. Kayaknya cuma dia, ya, bahkan Muldoko aja nggak berani terang-terangan, ya. Terus mantan kepala BIN itu Hendro Priyono juga nggak berani ngomong, saudara, secara terbuka. Harusnya kalau para pejabat ini bilang sepakat, MUI bubar, saudara. Bubar, saudara. MUI ini nggak ada untungnya apa-apa buat Indonesia. Indonesia untung apa sih dari MUI ini, saudara? Nah, yang untung sebetulnya ya para orang-orang yang sange ini, ya. Karena dia, itu tadi, germonya ini ya MUI, saudara, ya. Germonya orang-orang yang sange politik ini, yang menyediakan lonte-lonte politik ini ya MUI soalnya, saudara, ya. Nah, itulah masalahnya. Nah, ini harus dirontokkan. Yang merontokkan harus siapa? Ya harus orang-orang kayak Panji Gumilang.
Dia sudah ada punya pejabat-pejabat, dia bisa mainkan nggak pejabat? Dia bisa nggak hembuskan pejabat-pejabat itu? Ini kalau Prabowo bisa di pihak Panji Gumilang, berani nggak Prabowo memubarkan MUI, saudara? Ya silakan, lanjut. Siapa tadi mau lanjut tadi? Saya ngomong terus ini. Saya semangat sekali hari ini cerita MUI ya. Ya Pak Santi Amar boleh. Nih caleg PSI silakan. Oke, terima kasih Pastor. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.